Derby della Mole, sebuah derby yang klasik ya. Ini termasuk derby klasik. Usia derbynya itu udah 100 tahun lebih, dari tahun 1900-an sampai tahun 2020 sekian ini. Jadi bisa dibilang derby ini udah mengalami berapa generasi tuh? Bisa dari buyut, cucu nenek sampai cicit. Ini pertandingan derby bahwa kota Turin tidak sendirian, tidak hanya Juventus, tapi ada yang namanya satu tim yang mirip partai juga nih simbolnya yang ada di Indonesia, banteng. Banteng kan ya simbolnya. Betul, betul. Nah, yang namanya Torino, Derby della Mole. Nah, kita ingin bahas banyak tentang previewnya. Tapi sebelum kita mulai preview, di sini ada dua orang yang gua ajak diskusi. Kita kenalan dulu. Gua Jackie seperti biasa yang akan membawa preview kali ini. Halo teman-teman semua saudara Juventus ini, apa kabar dari Sabang sampai Merauke? Sehat semua ya. Oke, kita kenalkan dulu dengan siapa? Dari yang pakai jersey pink dengan siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Suryo Juventini, seperti biasa dari daerah pinggiran setelah Jakarta, Depok. Oke ya, Kota Depok ya, kota berbagai macam cerita. Ya, Oke, banyak satu ceritanya. lagi dengan siapa di sana? Halo, saya Harley Juventini dari zaman eh, tahun 2000. Oke, dari Eh, 2000. ya, habis Piala Dunia lah 98. Ya, bisa wajar karena Juventini selalu di era-era segitu menjadi Juventini. Kayaknya yang jadi Juventini era Dybala, era CR dikit ya. Pasti dari era-era keemasannya Juventus di 90-an atau di awal 2000-an. Nah, eh, kembali lagi kita langsung aja ya mengenai bahas tentang Juventus vs Torino. Tapi sebelum kita bakal banyak bahas, mungkin gua akan mengantar dulu bahwa Juventus vs Torino, Torino selalu menganggap bahwa dia juga tidak bisa dipinggirkan sebagai sebuah klub yang ada di kota Turin. Ya, tapi memang perbedaan kualitasnya memang jauh ya. Ini nggak seperti Derby Milan yang level kualitasnya mirip, atau Roma Lazio yang kualitasnya mirip, atau Derby della Lanternina, Genoa dan Sampdoria yang dulu-dulunya kualitasnya mirip. Ini di era-era sekarang Juventus vs Torino tuh lebih langit dan bumi ya di era sekarang. Cuman kalau kita bicara sejarah, dulu Torino kekuatannya itu juga bisa dikatakan dia duluan yang Scudetto dibanding Juventus. Sampai era 40-an mau masuk era 50-an mereka kena musibah yang namanya Superga, mereka pesawatnya jatuh di lembah Superga namanya, dan mereka akhirnya sampai sekarang ya kualitasnya mediocre. Dan katanya di era itu Torino itu katanya kalau seandainya skuad Superga itu masih skuad Torino di era 40-an 50-an itu masih berjalan, bisa jadi dominasi Madrid di era itu kan champion UCL itu kan mulai tahun 50-an, yang mulai langsung Madrid 5 kali berturut-turut. Nah, kalau seandainya Torino masih ada, mungkin saat itu bersaingnya Madrid dan Torino karena di era-era itu adalah Torino yang lagi berjaya-jaya. Nah, walaupun kualitasnya langit dan bumi ya, walaupun kualitasnya langit dan bumi, Torino ini tetap kayak semut yang kecil tapi tetap ingin menggigit. Jadi walaupun Juventus selalu menang dalam setiap derby ini, cuman kita tidak bisa menyampingkan, apalagi Torino dan Juventus ini sudah mengakar ya. Sampai-sampai mengakarnya apa? Kita punya seorang legend yang nama Marchisio, punya istri Roberta Marchisio itu adalah keluarganya Torino. Kalau nggak mengakar, kalau ini hanya sebuah sepak bola biasa, ya harusnya mah istri ikut suami ya. Ya dukung aja Juventus. Tapi yang terjadi, bahkan sampai seorang istri pemain Juventus pun, dia nggak mau ninggalin jersey Torino. Jadi sebegitu tradisinya sebuah Torino dan Juventus. Sampai gue gambarkan istri seorang pemain Juventus saja nggak mau meninggalkan jersey Torino. Jadi yang tadi gue bilang, ya hari ini masih semut memang Torino. Tapi semut ini bisa sangat berbahaya bila Juventus tidak menanganinya dengan tepat. Sejauh ini selalu menang, bahkan di musim kemarin kita masih menang 4-2. Jadi ya nggak ada kata selain kita harus menang di kandang. Ya walaupun mereka suasana derby Juventus Torino ini selalu nggak pernah, gesekannya tetap ada lah. Kayak chance setiap Ultras ngata-ngatain musibah masing-masing. Kalau Ultrasnya Torino ngatain Juventus ya Hazel. Ya, so. Kalau Ultras Juventus ngatain Superga ya. Jadi saling seperti itulah gambarannya, tetap panas, tetap tetap ketat. Nah, ini pengantar dari gue tentang Juventus Torino. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana menanggapi derby ini? Kalau dari Suryo gimana? Nah, jadi gini, ini merupakan peperangan antar supporter yang akan seru ya, karena teman-teman mungkin bisa ulik sejarah dikit.
core-nya daripada Torino adalah di dalam kotanya. Mereka sebelum terjadinya insiden Superga itu punya skuad yang sangat-sangat super. Yang Bro Jeki bilang tadi, mungkin Real Madrid akan terhalangi seandainya insiden ini tidak terjadi. Tapi dengan segala hormat dan ikut berbelasungkawa, ini kejadian. Hanya menyisakan kurang lebih 2 pemain waktu itu. Koreksi kalau saya salah. Dan itu kita berdasarkan dari fansnya Torino sendiri dalam kota Torino sendiri pasti lebih banyak. Itu mengacu pada istrinya Marchisio yang notabene memang dari Torino ya. Dari situ saja sumbernya saja sebenarnya lebih banyak supporternya Torino dari dalam kotanya dan let's say Italinya gitu. Tapi untuk keluarnya ternyata setelah melalui perjalanan panjang Juve menjadi lebih besar dan Internasional. betul dan menjadi lebih internasional seperti ya Milan itu gitu. Cuman memang kekuatannya jadi agak jomplang gitu atau katakanlah jomplang banget. Juve menjadi sangat super, kemudian Torino-nya menjadi ya biasa-biasa aja. Itu akan menjadi sesuatu peperangan antar supporter yang seru gitu. Dan mungkin di dalam hatinya pemain, apalagi kita sedikit flashback dulu kita punya banyak Italiano, itu akan terjadi perang yang cukup sengit juga gitu. Misalnya mereka lebih banyak kelas pekerja, kaum menengah ke bawah, dan Juventus lebih borjuis, lebih. Tapi kan itu dulu ya, klasiknya dulu. Cuman gua rasa nggak relevan lagi. Gua rasa ya sekarang pun ya Juventus tetap aja ada yang dukung orang menengah ke bawah. Pasti di Torino juga ada orang borjuis, mungkin udah tercampur. Cuman latar belakangnya dulu seperti itu. Nah, kalau Mas Harli, gimana Mas Harli melihat Juventus Torino? Ada momen tertentu yang ingin lo cintrain atau mungkin ada pengantar seperti gua tadi yang seperti sejarah yang memelatar belakangi tentang Derby della Mole. Oke, thank you. Kalau seingat saya tuh kalau Juventus Torino itu pasti panas ya pertandingannya. Maksudnya walaupun secara dari dulu kita Juventus selalu di atas, tapi sepertinya ada motivasi tersendiri gitu loh dari apa namanya Torino untuk bisa nyanyiin Juventus kayak gitu. Jadi walaupun apa namanya ya secara materi pemain kita di atas rata-ratanya Torino, tetapi selalu ketat dan walaupun pada akhirnya kita menang, tapi selalu banyak kartu bertebaran kayak gitu. Dan pasti Karena derby ya, karena hampir derby ya. gitu. Iya, namanya juga derby kayak gitu. Kayak gitu sih yang saya ingat. Mungkin kalau detailnya saya ya mungkin masih ingat Oke, siapa itu? Pirlo mungkin dulu Pirlo. ketika Oh, zamannya yang Pirlo. gol akhir ya, gol telat ya, gol Iya, gol ya, di gol terakhir awal-awal itu. akhir ya. Iya, 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 yang shoot dari luar kotak penalti ya. Iya, yang dari jauh itu. Ya, itu seru sih. Itu sih pernah ingat sih seperti itu. Ya, ya memang pasti ketat lah, namanya juga derby, di mana-mana derby pasti ketat. Ya, mungkin banyak orang yang nggak terlalu ngebahas karena melihat persaingan yang terlalu jauh ya antara Juventus dan Torino, jadi nggak terlalu diangkat seperti derby Milan atau derby Roma Lazio atau derby-derby lain yang di liga lain gitu. Padahal sebenarnya derby Juventus Torino yang termasuk derby paling eksis di dunia ini ya 100 tahun lebih. Iya. Bayangin dari tahun 1900 awal sampai sekarang ini masih terus ada derbynya. Berarti kan emang ini sudah bukan lagi pertandingan bola tapi udah jadi tradisi layaknya kalau Indonesia tuh ada tradisi 17-an ya di kota itu ada tradisi Derby della Mole ini. Gitu. Ya, Oke, kita langsung aja ke detail-detail mungkin untuk pengantar preview Juventus vs Torino. 5 pertandingan terakhir Juventus ada 3 kali kemenangan, 1 kali kalah dan draw. Torino juga ya seperti statusnya yaitu sebagai mediocre, ya pemenangnya hanya 2, kalah sekali dan draw 2 kali. Nah, bagaimana lu melihat apakah Torino terus akan punya motivasi ataukah Juventusnya yang lagi lengah kemarin lawan Atalanta masih ke bawah nggak nih sampai eh, pertandingan ini plus secara secara ini juga secara tabel klasemen juga kita sebenarnya punya kondisi yang cukup strategis ya untuk langsung ketiga nih kalau kita menang nih karena poinnya kita sama semua nih sama Napoli sama Fiorentina jadi jangan sampai kalah sebenarnya. Nah, kalau Harley ngelihatnya gimana nih? Apakah kita masih kebawa performa yang kemarin lawan Atlanta itu tuh? Nah, atau sebenarnya Kalau sudah berubah atau gimana? harapannya sih enggak sih. Hmm. Tetapi kalau dari saya ngelihatnya itu dari permainan minggu lalu sama sebelumnya dan sebelumnya lagi 3 pertandingan terakhir itu jauh menurun daripada 2 pertandingan pertama.
gregetnya itu mungkin di pertandingan ketiga ketika lawan Sassuolo itu masih ada gregetnya gitu ketika serangannya. Tapi ketika pertandingan Lecce walaupun menang, tetapi agak kurang gregetnya. Bahkan di pertandingan lawan Atalanta itu kayak Kayak nggak jelas mau ngelihat ngapain ya. nontonnya itu kayak kapan shootnya kayak gitu. Jadi serangannya kayak takut gitu, seperti melawan tim besar gitu. Jadi ragu akan bisa membawa kemenangan yang signifikan sih, tapi masih berharap untuk bisa menang lah. Jadi kira-kira masih ke bawah performance-nya atau ada perubahan karena ini derby? Kayaknya sih masih ke bawah dari pertandingan Masih ke sebelum-sebelumnya. bawah. Jadi ada Ya, rasa-rasa kesulitan ya. iya, agak Ya, oke. itu. Ada lagi? Cukup ya. Tapi berharapnya sih bisa bangkit lah ya. Mumpung Bisa bangkit. momentum untuk derby ya. Siapa tahu. Iya. Jadi ada yang masih ke bawah-bawah nih. Nah, kalau dari Suryo sendiri gimana, Sur? Melihat 5 pertandingan kita terakhir, apalagi yang lawan Atalanta kemarin, kita masih ya sulit ya untuk mencetak gol. Kita bisa defense tapi nggak cetak gol. Ya, kalau cuma defense nggak cetak gol ya poin kita pasti 1 karena nggak kebobolan. Nah, gimana? Apakah masih ke bawah ataukah pasti akan berbeda karena ini derby? Gimana, Sur? Iya, pasti akan berbeda karena dua supporter akan saling serang ini ya, apa Chan ya. Di situ di juga akan saling memotivasi timnya masing-masing. Kemudian kita perlu ngelihat kita kemarin menyerang itu sebenarnya ada, cuman memang di lini tengah kita terkesan membosankan karena di situ Chiesa itu dijaga dengan ketat kalau kita mau ke Atalanta sebelumnya ya. Di mana Chiesa itu setiap bergerak itu dia dikawal 2 sampai 3 pemain. Nah, semoga berdasarkan news yang ada, Dusan Vlahovic itu kembali dari cederanya karena uh, based on newsnya atau berdasarkan berita yang ada sampai dengan saat ini itu masih kemungkinan kambuhan gitu. Nah, kalau kemungkinan kambuhan berarti harus ada pemain atau katakanlah kapten Danilo ini untuk ayo kita nyerang gitu loh. Ayo kita nyerang, entah itu dari langsung dari center back kemudian direct ball atau melalui yang kayak setelah kemarin kita Kenan Yildiz masuk itu pemainan itu berubah sebenarnya. Artinya Chiesa itu lebih banyak bisa bergerak gitu. Si Kenan Yildiz ini juga enak gitu. Maksudnya dia bisa nyari space ya. Kalau kalau memang Chiesa itu kemarin ditempel 2 atau 3 pemain, sebenarnya si Kenan ini membantu Chiesa ini lepas. Artinya pergerakan tanpa bola itu bisa tersalurkan melalui Kenan ataupun katakanlah di situ Locatelli gitu. Karena kalau memang hanya bertumbuh pada Chiesa sendiri, ditempel 2 3 pemain dan kemudian terrebut, bolanya itu akan off ya membosankan gitu walaupun memang di lini tengah sama lini belakang Juve masih bisa mengatasi itu tapi akan terkesan seperti yang Bro Harley bilang tadi membosankan dan tidak atraktif. Semoga itu nggak kejadian dan semoga ada inovasi yang datang dari lini muda kita Bro Jack. Oke, jadi ada perbedaan dan berharap lini muda kita memberikan gebrakan ya. Jadi ayam gebrak. Karena sorry to say ya, kayak Rabiot itu udah akumulasi kartu kuning kedua ya kemarin ya kan? Pertama baru. Yang lawan Kalau sebelumnya. kartu kuning lagi dia bisa nggak main pertandingan berikutnya. Nah, Pertandingan berikutnya lawan Milan. Nah, itu yang perlu dijaga gitu. Kalau itu tergantung daripada Allegri meramu strateginya. Sebaiknya memang tidak terlalu dipush untuk di babak pertama kalau menurut saya Berjeki. Oke. Sip. Ya, jadi ada perbedaan. Ya, semua bisa berharap mungkin ada yang berbeda, ada yang tidak berbeda, nggak masalah. Kalau gue pribadi melihat bahwa Torino away-nya tuh jelek ya. Kalau melihat data beberapa match terakhirnya dia kan away itu lawan Lazio sama Salernitana. Lawan Salernitana iyalah jelas lah Torino di atas Salernitana. Tapi kan ketika dia ketemu sama levelnya di atas Torino dikit, ya dia bisa dihajar juga sama Lazio 2-0. Jadi gue sangat percaya diri bahwa ini sangat bisa dikalahkan gitu ya. Karena sejauh ini terakhir Torino menang sama Juventus itu tahun 2015. Udah 7 tahun, 8 tahun nggak bisa menang lawan Juventus. Dari 2015 ke kemenangan sebelumnya itu 20 tahun. Jadi memang sebenarnya ini bumi dan langit. Cuman ya tadi balik lagi. Mereka udah nggak berharap menang dan kalah kalau buat Torino. Buat mereka ini tradisi. Ini harus dirayakan, ini harus ditonton, ini harus dilawan gitu. Misi mereka adalah satu Torino itu.
gua nggak sendirian di kota Turin, ada gue nih Juventus gitu kalau kalau prinsipnya fans Torino. Lu nggak Eh, sendirian Juventus, masih ada gua nih Torino. Nah Juventus ya tetap harus ada di levelnya ya. Levelnya kalau mau empat besar ya tunjukin. Levelnya kalau mau Scudetto ya harus tunjukin. Jangan sampai tadi ini semut, cuman semut jadi berbahaya kalau semutnya disiplin, rapi, betul, betul, dan betul. menggigit ya mati juga gajah kan. Nah, betul, betul. Jadi ini juga harus diantisip, harus jangan lengah lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Surya udah banyak ngomongin pemain, padahal sebenarnya di materi gue setelah ini adalah tentang pemain. Nah, kalau pemain-pemain Juventus, nih rating-rating paling tinggi dari statistik Footmob, ada Rabiot, Danilo, Chiesa, Locatelli, dan Vlahovic, nama-nama yang memang selalu menjadi pilihan dari Allegri. Nah, kalau dari si Torino ada si Alessandro, selamat pagi, Buongiorno. Betul, betul. Ada Ricky, ada Lazaro, ada Rodriguez. Rodriguez termasuk pemain lama dari Torino, betah juga berarti. Nah, ini rekrutan baru nih, pemain Atlanta nih, Dufan Zapata. Sekarang dia main di Torino nih. Nah, ini jadi rekrutan anyar dan selalu bermain buat buat Torino nih. Nah, kalau dari Suryo, siapakah yang akan menjadi pemain kunci nanti dari Juventus atau dari Torino yang lo tahu? Siapa itu? Ya, kalau dari Torino sendiri, Ilik ya, Ilik. Ya, Ilik. Kemudian, ya ini bisa menjadi formasi yang berbahaya karena formasinya dia itu 3-4-2-1. Di sini 3-4-2-1 bisa berubah jadi 3-3-3-1. Ketika 3-3-3-1 artinya semua pemain versatil. Semua pemain bisa bergerak. Tapi ini akan menciptakan lini yang tipis antar lini. Kalau mereka nggak disiplin antar posisinya, bisa kacau balau gitu. Karena melihat dari 3-4-2-1 ini. Mungkin Dufan Zapata itu bisa berbicara banyak kalau dua di belakangnya dia ini bisa berkreasi, artinya bisa tektok atau tidak dijaga dengan disiplin sama Danilo dan Bremer serta Gatti. Itu Bro Jeki. Kalau untuk Juve-nya sendiri sih, gue berbicara banyak itu pasti ya, karena tiga pemain, kemudian semoga nggak kejadian blunder sesi lagi ya, amin. Kemudian Gatti juga nggak blunder kan nervous lagi gitu karena mengingat ini derby yang gila mole ya, ada gengsinya juga untuk di kota Torino gitu. Kemarin itu ya udahlah lupain aja lah ya. Semua pemain pernah melakukan blunder, even Buffon juga pernah melakukan blunder di tahun 2011 kalau teman-teman Juventus ingat. Di situ yang jadi pemain kunci tetap di tiga poros kita ini gitu. Gatti, Bremer dan Danilo. Kemudian depannya itu Rabiot, Locatelli, dan Fagioli. Semoga gue ngarepinnya sih sebelah sisi kiri ini si Kostic sama Chiesa tuh ini apa main lagi gitu. Itu oke banget gitu karena di depan ini kita cuma terbatas pilihannya antara Moiskin sama Milik udah kan berarti yang bisa diganti-ganti itu di sektor kiri ya kita punya Cambiaso kemudian di sektor kanan kita punya McKennie dan Timothy Weah Brozovic ini bisa nih lebih lebih itu Fagioli Miretti oke. Bisa membuat pertahanan si lini yang akan jadi versatil ini kalau dia dari 3-3-3-1 atau 3-4-2-1 bisa berantakan gitu kalau kalau konsentrasinya di sisi kiri dan kanan ya. Kalau di sisi tengah pasti akan terjadi duel yang cukup ini sengit gitu Bro Jeki. Oke, thank you. Nah, kalau dari Harley gimana mengenai pemain kunci entah dari Juventus atau Torino atau dua-duanya? Kalau dari uh, mungkin dari Torino dulu ya. Hmm, Saya tuh kalau ngelihat Zapata itu selalu ngeri-ngeri sedap. Ketika dulu iya. masih di Atalanta itu selalu jadi ancaman gitu ya. Hmm. Kayak Ketika Drogba dia badannya gede kan. iya Hmm. badannya gede, serangan baliknya ketika apa namanya walaupun dia nggak mencetak gol tetapi selalu bisa menarik pemain belakang kita Hmm. dan memberi ruang apa namanya pemain tengah untuk apa menendang kalau gitu waktu di Atalanta. Tapi tentu saja beda secara tim beda antara Torino dan apa namanya Atalanta. Tapi saya rasa Zapata ini masih cukup berbahaya untuk apa namanya seorang striker. Kalau dari Juventus pastinya sampai saat ini pemain terbaik kita itu Chiesa pasti itu. Sampai saat ini ketika ada Chiesa serangan hidup itu ketika ada Chiesa gitu. Untuk pemain yang lain saya sih berharapnya apa namanya Vlahovic bisa pulih ya. Iya, Tetapi masih statusnya masih dari cedera ya. ya tapi masih masih Bukan. masih cedera. Kemungkinan antara Milik atau Kin eh, mungkin ada baiknya kita
masih apa namanya, Kane siapa tahu bisa apa namanya lebih baik lah dari pekan lalu. Terus dari sisi kanan itu mungkin kalau nggak ada masalah cedera dengan Weah, itu mungkin saya lebih prefer untuk Weah menjadi apa namanya Sayap dari kanan. sayap kanan. Ya, tusukan-tusukan dari Weah itu lebih 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 tajam gitu, lebih apa namanya lebih berani. Iya, apa namanya masuk ke tengah. Kalau dari McKennie bagus, kalau McKennie itu bagus dari sisi kanan. Dia pada dasarnya kan main tengah ya, jadi dia Iya. lebih stabil ngatur bolanya itu dan tidak gerusa-gerusu juga kalau menurut saya. Oke. Uh, dari pemain belakang sih dua pertandingan ini bagus sih, tidak melakukan blunder, uh, sudah banyak apa namanya pelajaran yang diambil ya dari Sassuolo ya. Kayak gitu. Iya, iya, Nah, iya. semoga masih bertahan lebih bagus lagi. Cuman serangan kita itu yang harus lebih apa namanya lebih Jadi PR berani. ya. Iya PR Hmm. PR besar gitu. Oke, ya itu tadi mengenai pemain kunci. Kalau gua mungkin tadi Supata udah diwakilkan. Kalau gua memandang Rodriguez, Rodriguez ini pemain yang udah cukup lama di Torino, jadi dia sudah hafal benar melawan Juventus dan beberapa match satu lawan Juventus, Rodriguez ini selalu bisa menyisir sayap kiri ya. Jadi kalau berarti kan kalau sayap kiri nanti ketemunya sayap kanannya Juventus, entah itu McKennie atau Weah, mudah-mudahan bisa meredam tusukan atau crossing-crossing dari Rodriguez. Karena di Rodriguez ini kan dulu pernah main di Milan ya. Jadi dia ini pemain matang sebenarnya, cuman memang Nah, ya. skillnya tidak mumpuni, bukan di level elit, cuman pemain yang sudah matang. Nah, jadi gua sangat wanti-wanti banget Juventus bisa mematikan pemain kunci, salah satu pemain kunci Torino yaitu yang namanya Ricardo Rodriguez. Nah, kalau Juventus sendiri tetap Federico Chiesa dengan catatan dari gua adalah dia mungkin sudah tahu ya, sudah paham bahwa dia adalah jagoannya Juventus. Kalau bahasa medianya protagonis ya. Cuman kalau udah tahu dia jagoan, jangan sampai terjebak dalam situasi yang egois, situasi yang sangat emosional. Artinya apa? Bahasa gampangnya sederhananya maruk. Hmm. Nah, pemain-pemain yang sudah ngerasa dirinya jagoan di klub-klub itu, kadang-kadang terjebaknya itu maruk aja. Kalau maruknya gol sih nggak masalah. Cuman kalau masalahnya maruknya nggak gol, ini kan jadi masalah kan. Hmm. Teman-temannya udah lari ke depan, nggak dioper-oper. Nah, gue melihat waktu lawan Atlanta ada momen-momen kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dia tahu ada ya detail-detail seperti itu. Karena kalau itu tidak diperhatikan, walaupun dia punya skill tinggi, tapi dia maruk, itu kan sama aja menghilangkan potensi gol dari sebuah tim, benar nggak? Betul. Iya kan? Nah, itu jadi jangan sampai maruk lah. Jadi Cesa itu harus tahu mana momen yang lu harus fasih, mana yang lu harus sikat sendirian. Itu penting banget tuh. Orang yang punya skill biasanya terjebaknya cuma satu doang, maruk. Ya, saya terjebaknya itu aja. Kalau lu udah bisa mengatur emosional lu, mengatur ego lu, ya gua rasa lu akan menjadi pemain besar lah kayak Del Piero. Del Piero tuh punya skill. Cuman dia nggak Amin. maruk. Dia tahu Hmm. kapan harus passing ke Trezeguet, dia harus tahu kapan passing ke Ibra, kapan passing ke Inzaghi, teman-teman Bisa duetnya. gitu. Mana ada teman duetnya golnya minim. Nggak ada. Ada juga Inzaghi dulu maruk, nggak pernah ngasih Del Piero. Nggak bisa bukan nggak mau. Iya, jadi kalau mau ngambil contoh yang ada di Juventus lah kayak Del Piero lah, dia tahu betul lah Del Piero kapan momentum dia passing, kapan momentum dia sikat sendiri. Itu aja buat CSA sih buat gua. Selebihnya asal jangan main di bawah performa, is oke aja. Itu aja sih. Nah, itu dari kit gua tentang key player, tetap Chiesa dan Rodriguez yang harus berbahaya ya. Nah, yang terakhir adalah mengenai line up dan formasi. Juventus masih tetap 3-5-2, kayaknya udah pakem nih dari Giornata pertama sampai Giornata sekarang kayaknya nggak ada berubah-berubah. Nah, kalau dari apa si Torino Torino. sendiri 3-4-2-1 ya. Nah, kalau dari Harley sendiri gimana nih? Lu melihat formasi dan line up dan lu mungkin ada line up tersendiri nggak buat nanti melawan Torino dari kiper sampai depannya siapa yang lu mau pasang nih? Kalau dari Juventus ya apa Hmm. namanya? Mungkin saya komennya Juventus karena nggak hafal Torino. Ya, memang Juventus aja kalau Mungkin line up. formasi sih masih tiga tiga lima dua ya pastinya. Terus mungkin saya lebih prefer yang saya sebut tadi ya, si kalau di lini belakang udah pasti itu Danilo, Udah Bremer dan ganti. Kaki itu. Nah, yang di lini tengah mungkin dari sayap kanan saya lebih prefer ke Wea, Hmm. Wea. Terus di tengah ada Locatelli.
mungkin McKennie bisa dipindah ke tengah. Rabiot kan udah mau akumulasi apa namanya, kalau sampai ke satu kartu kuning lagi dia Ya, nggak bisa akumulasi itu, kartu dia nggak bisa nggak suspend bisa pertandingan berikutnya lawan ke Milan. lawan Milan. Jadi mungkin disimpan atau mungkin setengah babak aja. Nanti McKennie dibalikin lagi ke Tengah. jadi pemain tengah. Dari kiri antara Cambiaso sama Kostic performanya masih belum ada yang stabil, tapi saya lebih prefer Cambiaso untuk kali ini. Untuk striker Chiesa dan mungkin tetap Kane, kita coba Kane aja untuk di lini depan. Mungkin kalau tidak perform di babak pertama bisa diganti dengan Milik. Oke. Kalau dari ada lagi tambahannya, Ali? Kalau dari saya cukup sih, kalau dari Torino saya kurang. Iya, gue juga nggak terlalu paham. Oke, kalau dari Suryo gimana mengenai formasi dan line up? Ya, sejalan tapi sedikit berbeda, Bro Jeki. Karena gua ngelihatnya Rabiot dan akumulasi kartunya ini harus dijaga untuk melawan Milan nanti nextnya. Bukan yang meremehkan Torino, sorry. Tapi kalau gue bisa prefer, gue pilih ke 3-4-3 formasinya. Di belakang Perin, let's say, atau untuk disimpan melawan Milan, Chesney diistirahatin dulu. Yang tiga, Bremer, Gatti, Danilo itu pasti pakemnya di situ. Kemudian sebelah kanannya itu ada McKennie. Tengahnya ini antara Fagioli, Rabiot, atau Locatelli, Miretti. Nah, karena kita harus menjaga untuk melawan Milan ini nanti gitu. Nah, sebelah kirinya bisa ke Cambiaso atau Kostik bergantian, kemudian kanannya tetap Weah, ya kan? Artinya Weah itu harus bekerja sama dengan McKennie untuk menjaga yang Bro Jeki bilang tadi, si Maxi Rodriguez ini. Ya, artinya jangan jangan dilepas ini Maxi Rodriguez karena ada juga si Ilik. Ilik ini juga punya potensi yang membahayakan. Kalau dia bisa mendapatkan space, dia bisa mengumpan dengan enak entah itu melalui terobosan ataupun katakanlah umpan langsung cuing gitu ke Zapata, ya, cuing ke Zapata terus nanti Zapatanya tinggal positioning, ada dia badannya gede kan, ya. Antisipasinya kalau kita tiga di belakang, dia bisa muncul dari blind spot si Ilik bisa langsung ke counter kita. Nah, itu bahaya gitu. Karena di sini makanya gue bilang 3-4-3. Kiesa di sebelah kiri, Weah di sebelah kanan harus bekerja sama dengan McKennie dan paling depannya karena stok Vlahovic itu masih meragukan kondisi fitnessnya, level of fitnessnya karena cedera back pain-nya itu, kita berarti hanya punya Kian dan Milik. Nah, itu harus juga makanya 3-4-3 itu Bro Jeki. Oke, ya. Walaupun formasi lo itu sangat tipis ya bisa terrealisasi karena Hmm. Allegri lagi fall in love nih, jatuh cinta dengan 352 ya. Hmm. Ya, tapi nggak masalah ya, itu kan harapan ya. Oke, itu tadi harapan Suryo, formasinya 3-4-3. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kalau gua pribadi 3-5-2 lah, karena Hmm. kayaknya udah dipakemin sama Allegri nih. Dari partai Oke. dari Giornata pertama sampai Giornata 7 nggak berubah-berubah. Terus gila. Oke. Dari sekian banyak, biasanya dia udah berubah-berubah tuh. Line up, formasi udah 4-4-2 lah, 4-3-3 lah, apalah. Nah, ini nggak berubah nih tumben nih. Oke, Nah, oke, kalau line oke. up pribadi gue sebenarnya ini kan tangguh-tangguh ya. Danilo, Bremer, Gatti tinggi besar tinggi besar. Cuman sayangnya Hmm. dari mereka bertiga nggak ada tipe yang bisa build up. Tipenya hajar hajar semua gitu. Gue pengen Rugani mainin lah, Rugani mainin. Oke. Cuman Rugani secara fisik jangan disuruh jaga Zapata ya. Agak berat Bro Jeki. Iya, jangan suruh jaga Zapata gitu. Cuman terserah sih mau mainin Rugani atau enggak. Kalau gue pribadi pengennya mainin Rugani, Gatinya yang istirahat atau Bremernya yang istirahat gitu. Jadi Hmm. mainin mainin Rugani supaya supaya ada tipikal yang berbeda dari tiga tiga back ini. Ini tiga back hampir sama semua. Demennya hajar orang doang gitu. Nggak ada yang tipikal kayak Bonucci. Padahal kita kehilangan back yang tipikalnya kayak Bonucci yang bisa memainkan bola dari belakang. Tiba-tiba bola itu bisa sampai ke ruang depan. Nggak ada kan? Nah, sebenarnya Juventus butuh back tuh yang bisa menjadi defender playmaker kayak Bonucci. Hmm. Biar punya banyak opsi. Nah, kalau tengahnya kan ada kabar katanya Fagioli mau dijadiin regista. Nah, gue pengen banget nih lihat Fagioli jadi regista. Tengahnya itu ya kalau memungkinkan. Locatelli digeser lah posisinya Rabiot. Rabiot gue setuju diistirahatkan. McKennie gue setuju sama Harley jadi pemain tengah. Kanannya tetap WA, kirinya
Harusnya Cambiaso sudah tune in ya. Ini Cambiaso setelah dipasang setelah habis dari lawan Udinese menurun terus nih. Gua nggak ngerti kenapa Cambiaso tiba-tiba menurun terus dari kemarin nggak dimainin. Nah, terus kalau striker ya Chiesa tetap ya jadi jagoannya Juventus. Tapi duetnya gue pengennya sama Milik. Milik ini biar Hmm. bagaimanapun kontrol bolanya lebih jago dibanding Kean. Kean ini kalau kontrol bola out-outan banget dah. Kean ini kalau kontrol bolanya out-outan. Kean ini kalau mau bagus dia dribble kan kejar-kejaran bola dia bagus. Tapi kalau first touch-nya, kalau terima bola di awal, dia kadang-kadang gampang nih intercept Hmm. atau bolanya mental kemana-mana. Jadi Hmm. gue kurang sama Kean. Tapi gue lebih setuju Chiesa sama Milik dulu. Kean jadi super sub nggak apa-apa deh tuh ngejar-ngejar, ngejar-ngejar pemain di pressing. Gitu kalau dari gue. Jadi ya pengen banget ngelihat Fagioli jadi regista. Mudah-mudahan berita yang mengatakan Fagioli menjadi seorang regista itu beneran ya. Jadi supaya Hmm. apa namanya ya pengen tahu nih. Jadi supaya Allegri juga bisa lihat bahwa ya lu jangan mainin Locatelli mulu lah di posisi itu. Hmm. Biar Locatelli majuan dah gitu. Posisinya maju main box to box lebih jago dia. Gitu. Oke, ada tambahan lagi sebelum kita akhiri dari Suryo atau Harli? Gimana Mas Hari? Mungkin ada yang mau nambahin? Kayaknya oke juga tuh nanti kalau Fagioli jadi regista ya. Iya, emang Cuman ada beritanya. kayaknya ya. Fagioli jadi regista. Tapi mungkin ya tahu sendiri Allegri kan dia konservatif kan. Dia melihat Iya. Locatelli seperti ini performanya kayaknya tetap Locatelli sih yang jadi regista. Ya nanti kita lihat aja lah. Tipe-tipenya Allegri kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya kita lihat aja lah nanti gimana. Ada Ini kan perubahan apa dari kita kan juga. prediksikan aja. Nah, Iya. Suryo ada pertanyaan lagi? Yang gua ngarepin sih Danilo lebih tegas ke Kesa ya, karena mengantisipasi nanti dia over PD, jadi tadi Bro Jeki bilang maruk gitu, jadi diingetin lagi Kesanya melalui Danilo sebagai kapten, kemudian Yildiz nggak ada salahnya untuk dicoba sebagai Ah ya, opsi, ya kan? Yildiz belum pernah Yildiz main menitnya lebih banyak sih memang. Karena memang momentumnya itu pas gitu, karena menyimpan tenaga melawan Milan, kemudian Yildiz itu bisa jadi opsi biar Chiesa tidak over PD, atau katakanlah kalau dari sisi Torinonya, Maxi Rodriguez sudah sedikit banyak hafal dengan gaya pemainnya Juve, itu perlu satu orang atau beberapa orang yang memang benar-benar fresh untuk bekerja terus gitu, membantu si Chiesa itu untuk supaya bisa gitu kayak lele gitu. Iya, iya, Lincah iya. gitu Bro Jeki. Gitu aja Bro Ah, Jeki. oke. Ya. Oke, skor terakhir kira-kira prediksi skor kira-kira berapa nih? Kalau dari Suryo berapa nih skor? Skor itu 3-0 Bro Jeki. Wih, selalu 3-0 lu kalau tanyain skor, apa juga Ya, tanyain skor 3-0 mulu. Kayaknya udah template ya. lu. Dari apa segi agama Islam ya kan, ganjil itu disukai oleh Rasulullah ya. Jadi Bisa aja lu. seperti itu ya. 3-0. Ya kalau ditanyain mau pertandingan apa, 3-0 mulu udah kayak template jawabannya. Ya, menang menang WO juga 3-0 kan. Jadi Iya, iya, memang iya. harus menang telak gitu loh kalau buat Juve. Oke, 3-0 ya. Kalau dari 3-0 saya pengen golin. Oh, 3-0 untuk gua itu Locatelli, kemudian Kesa sama Milik. Oke. Chiesa milik Locatelli. Nah, kalau Hardy skor terakhir berapa? Kalau saya sini nggak muluk ya. Saya 1-0 ya. 1-0. 1-0 Wah, Oke, satu oke. kosong nih kayaknya pertandingan rumit nih kalau 1-0 nih. Rumit satu nih kosong pertandingannya banyak nih. kartu kuning. Siapa yang golin? Mungkin Milik akan jadi main pengganti terus Milik ngegolin. Milik golin. Oke. Padahal skor kemarin 4-2 loh, skor musim kemarin 4-2. Jadi nggak ngaruh ya. Tetap 1-0 Ya, ya. ngaruh. Oke, kalau gua mengaca kepada pertandingan Atlanta, gua nggak tahu apakah langsung 100% berubah. Katakanlah 50% berubah dari pertandingan Atlanta kemarin, jadi skornya 2-0 aja. Oke, oke, oke. Pertahanan tetap kuat, skornya 2-0, Chiesa golin lagi. Kalau Vlahovic main, Vlahovic golin lagi. Supaya tuh anak berdua jadi sekalian dah gitu. Jadi supaya golnya terus nambah. Iya. Supaya kayak ini apa kalau teman-teman nonton Kapten Tsubasa ya antara Tsubasa sama itu Misaki ya kan. Iya, mumpung udah ada golnya, terusin deh tuh sampai Iya, 20 terusin gol, aja 3, gitu Tsubasa sama 30 gol. Misaki ini langsung ya kan. Nah, belakangnya itu mantap juga. Oke.
Nah, itu tadi teman-teman mengenai preview yang ya cukup panjang juga, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu singkat, tapi setidaknya bisa mengantar teman-teman bahwa melihat ibarat menimbang-nimbang seperti apa nanti preview menghadapi Torino yang bertajuk labelnya adalah Derby della Mole ya. Siapakah penguasa kota Turin? Dan pesan dari Torino bahwa kota Turin tidak sendirian. Karena di dunia internasional kalau Turin berarti Juventus. Nah, di derby kali ini apakah Torino yang kali ini akan menjadi penguasa kota Turin ataukah tetap Turin Bianconera. Turin Baik, tetap baik. hitam putih. Ya, Ya, kita ya. lihat aja nanti. Terima kasih teman-teman sekali lagi, terima kasih sama Suryo, terima kasih Hari ya udah mau Oke. berbincang-bincang. Thank you. Sekali lagi, terima kasih teman-teman Suara Juventini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan siapapun bisa berbicara di sini. Ya, yang selama kalian Juventini, kita terima untuk berbicara di sini. Ya, sekali lagi jangan lupa share, like, and subscribe. Fino alla fine, Forza Forza Juve! Juve!